Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'futu wa la ya'budu abada. Suhubukum quddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga pada waktu dan kesempatan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dan kesempatan untuk melakukan thalabul ilmi, khusus kepada grup 5 dan 10 yang bergabung dalam istiqomah. Dalam perjalanan kita mendapatkan sebuah wujud bagi diri kita adalah wujudullah. Tidak mudah menyatakan diri bertuhan sebelum kelengkapan Tuhan pada diri berdiri berupa diri. Inilah yang sesuatu yang dicari. Berkata kita mengembali apa yang dirasakan kepada yang merasakan tidaklah berbeda dalam dua kodrat, tetapi hanya dalam satu wujud yang saling memberitahu mana rasa dan mana yang merasakan. Dalam hal ini mencapai pensempurnaan kepada kodrat-kodrat maujud, ya, mencapai kesempurnaan kodrat maujud itu ini dengan kelengkapan batin-batin Allah yang berkeliaran dan naik maujud kepada diri. Setelah batin-batinnya berdiri, maka datanglah batin terakhir dinamakan batin hamdu. Ini yang akan masuk menjadi humul batinul batin. Inilah batin di dalam batin. Dalam melaksanakan suatu tauhid ilahiyah, menembus kepada tauhid siriyah, akhirnya berhenti pada tauhid ghaibiyah, itu ditentukan oleh kesempurnaan penanggapan dan kesempurnaan penerimaan dari kodrat yang belajar. Tidaklah mungkin ada perbedaan sifat antara keduanya, melainkan sifat berbeda karena pengakuan telah berbeda dari awal mula jadinya. Inilah yang membuat perbedaan. Tetapi dengan hadirnya segala kekuatan-kekuatan Allah, batin-batin Allah yang akan menyempurnakan menjadi sebuah lembaga sukuniyah diri, maka inilah yang akan menjadi tajalli kerja daripada batin kita. Kedatangan dan perjalanan rohani menuju kesempurnaan ini luar biasa ditentukan oleh penerimaan oleh seorang yang belajar. Kalau yang belajar ini belum lagi mencari tapi dia mengamalkan, ini akan membedakan posisinya dari orang yang mencari. Tapi kalau orang yang mencari ridhonya Allah dengan menyiapkan samadullah, tempat bermukimnya batin Allah pada dirinya, dia itu laksana sebuah pelabuhan yang akan didatangi oleh kapal. Dalam hal ini perlulah kemantapan hati dan kebulatan jiwa dan tekad yang sempurna.
harga mati, tidak lagi jalanmu kemana ya Allah, melainkan ke dalam diriku lah yang wajar. Inilah orang yang benar-benar menikmati bagaimana yang dikatakan diri bertuhan. Memang di dalam perjalanan tauhid batiniahnya Allah pernah sampaikan oleh beliau, tidak ada satupun yang mampu menanti kehadiranku, ya, kecuali ada nanti batin hati yang berilmu. Mana tahu kalau sudah ada hati yang memiliki batin, hayat pada zat dan nur yang mekar, tanpa terlihat lagi daging yang merah melainkan sinar belaka, maka disitulah nur wahyu itu akan datang. Inilah yang dinamakan nur jauhar. Dalam hal ini, menikmati kedatangan dan memperjalankan itu butuh kerinduan kecintaan yang datang dari hati nurani kita. Inilah yang akan bisa mengundangnya. Tidak ada yang bisa mengundangnya selain dari Habibillah. Arti apa arti Habibillah? Berdirinya dua batin di dalam zatku. Nah, inilah Habibi, dua kali bi. Maka disiapkanlah qalbi, maka datanglah billah. Inilah yang harus menjadi patokan kita. Bagaimana Habibillah menyatu dalam kekasih Allah itu adalah perpaduan dua batin. Batin Habibillah ni qalbi dan batin bilah. Bi qalbi ala bilah. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Dalam rangka kita Allah menyatukan di dalam satu wujud, maka ada jiwa dan perasaan yang akan mengatur. Jiwa dan perasaan inilah yang membuat terjadinya keinsanan dan keihsanan. Terjadinya keinsanan dan keihsanan ini berpadu dalam hayat yang merindu, sehingga bedalah yang merindu dengan yang dirindukan. Dalam kodrat sesungguhnya tidak adalah rindu bagimu karena belum pernah bertemu, tapi sesungguhnya akulah yang merindukan kamu, sehingga akulah yang tahu siapa kamu. Inilah yang dimaknakan di dalam kutsi Allah. Dengan demikian para hadirin jamaah sekalian, belajar kita menetapkan jiwa ketuhanan adalah dengan mendirikan dua nilai jiwa. Ada jiwa ketuhanan, ada jiwa kerinduan. Itu yang mengatur adalah naluri kita, hati dan perasaan kepada pandangan yang telah dikaji. Kalaupun kita punya naluri dan kekuatan tapi tidak memiliki pandangan tempat bertajali, juga tidak akan bisa mendapatkan hakikat Tuhan pada diri kita. Maka dengan ini kita bersegeralah membangun kerajaan-kerajaan Tuhan di dalam diri, yaitu mendirikan batin-batin Allah, batin sifat-sifat dan sifat berbatin bagi Allah. Inilah yang dikatakan ada aku berupa tingkah, ada aku berupa kodrat. Inilah dinamakan dengan bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Dengan demikian para jamaah dan hadirin, mempelajari masa istiqomah adalah masa berdirinya kesempurnaan rahasia Allah. Istiqomah. Jadi dengan berdirinya kesempurnaan Allah pada diri, maka barulah naik peringkat Tuhan dan umat. Jadi kalau tidak berdiri kesempurnaan zat Allah, yaitu menyempurnakan batin-batin Allah yang lain, ada batin khabir, ada batin jauhar, ada batin isbat, ada batin zuhud, semua batin akan menyatu dalam rangka menjadi lahutnya Allah, yaitu menjadi kedudukan martabat Allah. Kalau belum semuanya dikelilingi oleh batin, berapa lagi berupa diri? Mana diri yang batin, mana diri yang ngebatin, mana diri yang di dalam batin. Nah, ini juga harus berdiri dan nyata, hakul mubin dengan sejelas-jelasnya. Inilah tugas kita. Apa maksud dan tujuan kita diberikan keuntungan oleh Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2? Keuntungannya adalah untuk menyelamatkan solat diri dan solat orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyelamatkan? Karena tidak ada tempat wujud diri yang sendiri melainkan status umat bagi diri.
Jadi kalau kita sudah betul-betul mencintai umat dan memikirkan bagaimana umat ini bisa mendapatkan Tuhannya sehingga bermanfaat agama baginya untuk bertajali dan beradab kepada Allah. Tapi kalau semuanya ini bernafsi-nafsi, tidak ada yang bisa melainkan Allah sendiri yang bernafsi dengan sifatnya bernafsihi. Hanya Allah yang bisa berdiri sendiri. Kita menyatu, menghimpun dari lidi menjadi sapu, barulah bermanfaat bagi Allah untuk digunakan. Kalau untuk sebagai nikmat wakil, Allah naman nikmat nasir. Bagaimana kita dijadikan seorang wakil yang dijadikan dari rahasianya. Perubahan inilah yang membuat kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan perubahan berdirinya batin-batin Allah dalam maujud sehingga tidak ada persekutuan lagi. Tentunya kita dengan berjalan dan bertajali. Nah, dengan demikian umpamanya mengatakan Allah itu la ilaha illallah itu tidak susah. Bahkan burung beo diajar untuk bicara begitu juga bisa. Tetapi dikala dibutuhkan ayat itu, maka berubahlah fungsi bagi orang yang memaknakan dengan orang yang hanya bisa membaca. Kalau pulang itu disebut dengan la ilaha illallah, barulah kita mengakhiri semuanya. Nah, kalau ini tidak menjadi kalimatul haq atau kalimat yang hidup berupa diri atau berupa kodrat, ini tidak akan bisa dipakai untuk sakaratul maut. Kenapa? Itu kenyataan Allah bagi diri untuk menerima diri yang tidak nyata. Inilah dua pasangan yang serupa di akhir ajal. Itulah la ilaha illallah. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kerahasiaan la ilaha illallah, maka pasangan wujud kedua tidak akan pernah hadir. Tidak mungkin orang kembali kepada Allah berbekal nama, tapi orang berkembali kepada Allah adalah berbekal diri. Kalau di dalam la ilaha illallah perpaduan antara ilah dengan Allah, disinilah zahir batin alif bertemu dan menyatu hilang dalam satu wujud, maka kembali menjadi Tuhan. Inilah yang dihakikatkan pada sir dalam nyawa kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bagaimanapun cara kita, hanya satu yang memudahkan dalam belajar tauhid siriyah kepada Allah dengan ikhlas apa yang ditetapkannya terhadap diri kita. Itulah yang perlu penting kita bicarakan. Bagaimana kita tidak ragu-ragu dengan pernyataan la maujudun ilallahnya. Ya, kita tidak ragu lagi. Al-minhakum minallah, kamu adalah orang yang menjadikan jadinya aku seperti engkau, tidak ada ragu lagi. Ayyan sabitah, tidak ragu lagi. Wa ayyan karajiyah, tambah tidak ragu lagi. Allahu zat yang terwujud pada am, tidak ragu lagi. Dan ajahulah jan'an pada diri, tidak ragu lagi. Dan akhirnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak adalah sesungguhnya keraguan pada ayat atau pada hidup pada diri bagi orang yang sudah mutakin. Derajat inilah yang harus kita kejar, derajat inilah yang harus kita capai. Insya Allah mudah-mudahan berkah dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Itulah sendi, membangun sendi-sendi ketuhanan di dalam diri. Bagaimana supaya apa yang terlihat ini terlapis oleh wujud yang sebenarnya. Apa yang kita lihat ini nyatalah adanya yang sebenarnya. Ini yang harus betul-betul disimak dan diperhatikan. Nah, inilah dalam rangka pengisian dari tahali masa suci yang telah dilakukan, maka masuklah kita pada masa tahali yang berdiri pengisian. Terutama pengisian ini berasal dari pengakuan yang mutlak. Sudah beralih pada pengakuan yang mutlak, barulah kita mampu memperjalankan kepada riwayat-riwayat ketuhanan, yaitu batin-batin Allah yang ada dan terlihat. Insya Allah mudah-mudahan suhudur kasroh fil wadah, suhudur wadah fil kasroti, benar-benar dinikmati dengan berdirinya satu kodrat lebih awal.
Bagaimana bisa kita melihat yang banyak itu satu kalau yang satu saja belum berdiri? Nah, inilah yang membuat kita mengalami suatu kenyataan Allah bagi diri kita. Nah, kan nyata itu. Kalau kenyataan Allah itu sudah berdiri dalam diri, maka melihat yang banyak itu akan terjadi. Rasanya yang satu ini dia melihat yang banyak, itu maksudnya. Tapi kalau bukan yang satu ini melihat yang banyak, berarti masih kita yang melihat batin, sama-sama batin. Batinullah gitu, insyaallah. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan mudah dipahami dalam rangka bertajali dalam menjalankan istiqomah. Wabil khusus pada grup murid belajar jamaah 10 dan 5. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mari kita sedikit bermuzakarah. Mana tahu ada yang ditanyakan, insyaallah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Allahu Akbar. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita memasuki masa istiqomah. Silakan Pak Anas untuk menjadi juru tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah? Sehat ayah? Insyaallah, amin, alhamdulillah. Ini ayah ini luar biasa, tidak ada istirahatnya ini. Aduh, ya Allah, luar biasa. Untuk memberikan kesadaran kepada umat ini. Terima kasih ayah. Amin. Kami sebagai anak, sebagai murid, sebagai jemaah tidak dapat membalas segala kebaikan ayah. Insyaallah. Pada malam hari ini kita kembali mendapatkan bimbingan dan tausiah dari guru kita yang kita cintai, buya kita. Oleh karena itu pada malam hari ini ya, bagi teman-teman dan saudaraku yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan untuk bisa memperdalam kajian-kajian yang telah ayah sampaikan tadi. Kami persilakan dengan segala hormat untuk menekan tanda tombol tangannya untuk bertanya. Silakan saudara-saudaraku semuanya. Ya, silakan Mas Yoko, silakan. Terima kasih. Juru tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Insyaallah, amin, alhamdulillah sehat. Izin bertanya Bu ya, mengenai kesempurnaan itu adalah berdirinya batin-batin, termasuk dari batin hamdu dan batin lain yang nantinya menjadi siriyah ke hoibiyah. Mohon penjelasannya lagi Bu ya. Terima kasih. Ya. Kita percontohkan seperti ini. Dulu di alam wujud kita dalam batin sukun, tapi setelah itu mana sukuniyah setelah kita dalam maujud. Nah, kan berarti harus dibangun. Ya, nah batiniyah ini, sukuniyah ini mana dia dalam wujud kabirnya. Nah, kalau kabirnya siapa yang isi dalam kabir itu? Kabirau. Nah, ada kabir, ada alif, ada kasro'a, ada alif, ada ma'u. Nah, kan seperti itu. Kalau tidak au, bagaimana kabirau? Kan gitu. Nah, gitu. Jadi itu kesempurnaan namanya, gitu. Paham? Jadi jangan kita pikir walau kabir. Nah, kabir gimana kalau nggak tahu isinya siapa, kan gitu. Nah, itu insyaallah gitu maksudnya. Paham? Banyak itu. Kalau dipikir-pikir itu banyak itu, ya. Contohnya kita melaksanakan suatu hajat. Nah, hajat ini kita laksanakan
Siapa yang menyampaikan hajat kita kepada Allah? Gitu kan? Nah, kalau tidak ada batin khususnya tidak mungkin sampai. Gitu. Nggak mungkin bisa sampai. Kenapa? Contoh Asmaul Husna. Satu yang zat bernama Allah, yang lainnya batin sifat semua. Mau mendengar ada sama di situ. Ya kan? Mau apa aja ada. Nah, tapi bagaimana mempergunakannya kalau asma zatnya tidak berdiri? Nggak mungkin asma sifatnya bisa berdiri, karena sifat ini kan dia bertingkah. Dia mau bertingkah dalam asma Allah yang berasma nama Allah, nggak mungkin bisa. Bagaimana kita bertingkah kalau tubuh tidak ada? Nah, sama kayak itu namanya penyempurnaan batin-batin gitu ya. Paham? Nah, gitu ya. Mikrofonnya Pak Syoko sudah kira-kira sudah puas Ya. kah? Insya Allah Nah, nanti sambil belajar lagi. Alhamdulillah. Insya Allah. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar, terus saja. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ada ruangan kosong di kepala kita, apalagi di hati. Kepala aja kita nggak mau kosong, harus ada pemasukan ilmu terus. Nah, gitu kan? Akhirnya saraf kita itu kayak kawat kuatnya kan gitu, sudah bisa menerima kemustahilan. Lanjut. Ya, terima kasih Mas Yoko atas pertanyaan dan Ayah terima kasih atas jawabannya. Sekarang Pak Aris Effendi, silakan Pak Aris, silakan. Terima kasih cerita Bli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa Buya, kajian barusan Buya. Ini tentang batin hamdu yang barusan diuraikan sama Buya. Pertanyaan kami, bagaimanakah menjaga batin hamdu ini senantiasa hadir itu Buya untuk selalu gitu. Terima kasih Buya. Menjaga batin hamdu itu tentunya dengan bukan batin itu tidak terjaga. Batin itu ini dia adalah batinul batin, induk dari segala batin. Jadi kalau dia naik, kalau kesempurnaan yang menunggu itu sudah ada. Tapi kalau batin-batin lain belum sempurna, dia nggak bisa naik. Kenapa? Dia umul batin. Dikatakan umul batin, alhamdulillah bergerak, Rabbi menguasai, al-amin dikuasai semua. Jadi kalau dia naik, dia kuasai, dia hidup, maka semua alam akan mengartikan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bayangkan kalau dia naik, dia pasti disembah oleh sekalian alam. Nah gitu. Cuma harus disiapkan kerangka batin-batin yang menunggunya. Nah gitu. Akal. Nah akal apa batinnya? Mindah namanya. Ya kan? Nah semua punya batin. Nah ini disempurnakan dulu gitu. Paham? Paham Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Aris. Terima kasih Ayah atas jawabannya. Sekarang teman-teman yang lain, saudaraku dari grup 10. Barangkali Pak Kadir ingin bertanya kah? Ya, Pak Tukijan. Silakan Pak Tukijan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anas Dirutablek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin bertanya Buya. Iya, silakan. Tadi Buya menyebut Nur Jauhar. Ingin untuk diperjelas Nur Jauhar itu bagaimana Buya? Ya. Jauhar ini adalah nama sebuah nur wahyu. Ya, nur wahyu yang sudah berdiri sebelum semuanya ada. Jadi jauhar itu bukan sebuah nur yang didirikan. Jauhar itu adalah sebuah wujud yang sudah ada. Batinnya wahyu, dinamakan Nur Kudus, ya, Nur Kudus. Nah, jadi dengan
dia mendirikan sesuatu namanya arat batin yang didirikan, itulah awalnya yang berdiri dikatakan dengan batin ainun sabitah atau disebut batin Ahmad, ya. Nah, batin Ahmad ini yang bersemayam kepada sebuah hayat ruh, semua ruh, memimpin semua ruh. Nah, ini disebut dengan ruh hidopi. Nah, gitu, itu ke situ jalurnya. Jadi dari situlah, jadi jauhar ini adalah nur kudus yang dipantulkan oleh ainun sabitah, maka terlihatlah ayan kerajiah. Gitu. Jadi ini hasil pantulan. Nah, gitu ya, paham? Karena ada 4 nur yang menunggu yang dipantulkan oleh ayan sabitah tadi. Nah, 4 nur, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Kadim. Nah, maka inilah yang terlihat. Jadi makanya ada kita di dalam kaca karena dipantulkan oleh kaca itu. Nah, kaca itulah yang dikatakan ayan sabitah. Nah, coba lihat berapa halusnya di antara kita yang di luar, kita di dalam tuh. Ya kan? Nah, begitulah, insyaallah. Paham? Insyaallah, Buya. Baik. Satu lagi, Buya, mohon, ini tentang nikmal wakil, Buya, untuk Iya. Nikmat wakil itu adalah sebuah wujud yang dijadikan Allah tempat dia mengadakan menikmati semuanya. Dia menikmati keinsanannya, kemuatannya, semua dia nikmati. Nah, inilah yang mewakili. Jadi yang mewakili Allah di dalam menikmati semuanya sebuah wujud yang hakiki, ya. Nah, wujud yang hakiki itu bukan hakikat, di bawah hakikat lagi, ya, namanya hakiki, yang mana tidak lagi pakai kolbi tapi sudah pakai sulbi. Nah, gitu. Jadi dia narik napas itu enggak ke kolbi tapi sudah menuju sulbi dia. Nah, begitulah, ada kolbi dalam kolbi, itu namanya sulbi. Gitu, paham? Alhamdulillah, paham, Buya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana saudaraku yang lain? Ada yang ingin bertanya? Sebelum yang lain bertanya, sedikit minta pencerahan ini, Ayah. Tadi ada kata Habibi itu, ini menarik sekali. Ketika Habibi itu kekasih Allah, tetapi di sini penjabaran lain ini. Dari ayah yang sampaikan tadi ini. Ya, Mohon sampaikan sedikit pencerahan, Ayah. Lihat makomnya dulu lah. Kalau penjabaran, kalau kekasih-kekasih kan semua akidah juga bisa, ya enggak? Tapi mana keberuntungan umat kalau tidak naik masa penjabaran? Nah, ya kan gitu. Makanya dikatakan Habibi ini 2 batin yang bertemu di dalam lamhah. Lamhah itu di dalam alam zatnya, ya kan gitu. Batin pertama adalah batin yang dikatakan dengan bilah, batin yang kedua dikatakan dengan kolbi. Kolbi adalah alam batin fisifat fizat fisiri, ya kan? Nah, gitu. Coba bayangkan berapa indahnya itu. Ketemu bilah dalam sukun kosong, disitulah bersenggama dan bersenyawa, ya kan gitu, di dalam menghadapi kehidupan di depan pandangannya itu. Jadi Habibi 2 batin bertajali, ya, 2 batin bertajali, batin bilah dan batin kolbi. Nah, kalau batin kolbi pasti batin diri, sudah pastilah, ya kan gitu. Nah, inilah yang menjadi keindahan, insyaallah. Paham? Ternyata tidak seindah yang disebutkan kalau tidak bisa menjalankan, ya, Ayah. Oh iyalah, itu pasti. Pastilah. Itu. Saudaraku semua, barangkali Pak Imam Koswari atau Pak Imam dari grup 10 ini. Nah, baik, kalau begitu kita masih ada kira-kira, silakan. Nah, ada ayah ini Pak Samsudin Ali ini, Pak, ya. Oh iya, silakan saudaraku Pak Samsudin Ali, silakan. Insyaallah. Terima kasih Pak Anas sebagai juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama,
sesuai dengan tausiah yang disampaikan oleh Buya, yaitu batin di dalam batin. Ini apa maksudnya batin di dalam batin? Mohon dijelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk membangun kerajaan ketuhanan di dalam diri batin? Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau batin dalam batin sudah pasti menjawab pertanyaan yang kedua dia. Kenapa begitu? Batin yang ada dalam batin adalah rahasia. Tapi kalau yang batin yang berada di dalam alam batin, batin yang menjadi alam, itu sudah wujud rahasia. Ya, wujud rahasia. Jadi kalau dikatakan itu sir ala sirun. Nah gitu ya. Jadi ada rahasia di dalam rahasia. Nah jadi tubuh rahasia memakai wujud rahasia. Nah wujud rahasia inilah yang menguasai semua batin. Nah gitu. Kalau yang di diri batin dinamakan batiniah, dan di dalam itu rahasia disebut dengan batinu. Nah itu dinamakan batinul batin. Batinul batin. Nah kalau memang sudah wujud batin, wujud Allah dalam batin, ya kan gitu kan, mewujud Muhammad pada rohani, nah itu namanya batiniah. Nah jadi kalau sudah wujud Allah dalam batin bersifat wajibul wujud, maka disinilah ada yang dikatakan Allahu kisultanil azim wazil manil kadim wazil wazihil karim walil kalimati taumati wa anda anfusil minal haq. Jadi jadikanlah aku raja di dalam dirimu yang nyata. Nah sebelum nyata yang nggak boleh, nyata itu nyata terasa, nyata ada gitu ya. Nah wazil manil kadim wazil wajil karim, barulah aku ajar kamu, aku didik dan aku sampaikan apa yang kamu butuhkan. Nah wazil wajil karim wa walil kalimati tamati musil minal haq, dan berwujudlah dengan nyata dan menjadi diriku semata wa minal haq. Nah gitu. Jadi jawabannya sekaligus dua-duanya, ya kan? Betul nggak? Insya Allah. Ya sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diamalkan ya dalam pandangan. Karena yang mengamalkan itu cuma pandangan, ya kan? Kalau kodrat ya diamalkan gitu ya. Baik, masih ada lagi? Ya, ini semakin dipertanya, semakin dijawab ayah, ini semakin mendalam lagi nih, luar biasa, semakin berkembang terus kaji ini. Tidak habis-habis ini ya, luar biasa ini ayah. Biasa. Ada yang lain, saudaraku semua? Ini ada Pak Ahmad Kardani ayah. Silakan Pak Ahmad Kardani. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Yang sama hamba pertanyakan di sini hamba dalam tausiah Buya, apa maksud maksud rasa dan mana yang merasakan itu Buya? Yang poin pertama tadi Buya. Ya. Itu aja pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matikan audionya. Dikatakan mana yang rasa dan merasakan, yang rasa ya, yang dikatakan rasa itu adalah sir, yang merasakan adalah usir. Nah ini katanya, jadi yang rasa dan merasakan ini adalah sirnya adalah wujud yang nyata, dan merasakan dan rasa itu adalah rahasia, sir, yaitu jiwa atau nyawa. Jadi kalau sudah nyawa itu dua, satu terlihat dan satu tidak terlihat, itu akan ada rasa dan yang merasakan. Paham? Nah gitu. Jangan nyawa jangan satu ya. Dia kadang ke atas, nanti di bawah mati. Kalau dua dia satu ke atas, di bawah nungguin. Gitu ya. Insya Allah. Paham kira-kira? Paham ya. Amin.
Insya Allah. Baik jamaah, kita ketemu nanti di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.